Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami banggakan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudara-saudaraku semuanya, ada informasi menarik nih. Gus Miftah, ya, tentu kalian sangat familiar dengan Gus Miftah. Salah seorang yang kita anggap sebagai muhibbin, bahkan murid dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah, karena dia sebagai seorang ulama, tentu dia juga harus membela sesama ulama. Paling tidak itulah menurut pikiran dari para pendukungnya Gus Miftah. Dah, saudaraku, beberapa waktu lalu memang viral sebuah video bagaimana ada muhibbin Habib yang mempersekusi, katakan begitu ya, atau ketika Gus Yusuf itu ceramah, itu oknum Habib ngomong goblok kepada Gus Yusuf, sehingga Gus Yusuf pun marah. Nah, akhirnya si budak Habib ini, atau katakanlah muhibbin Habib ini, meminta maaf di atas kertas, ya, menulis permintaan maaf bermaterai. Sampai kemudian muhibbin ini juga bersilaturahim bertemu dengan Gus Yusuf, dan Gus Yusuf memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jangan sampai dia tidak menjaga akhlak, seperti itulah inti dari nasihat dari Gus Yusuf. Nah, kejadian itu juga direspon oleh Gus Miftah di dalam ceramahnya di Kulon Progo. Tentu kalian menarik ini, tertarik ya. Dan di dalam ceramahnya Gus Miftah itu juga membongkar sebuah hal penting, saudara. Apa itu? Gus Miftah katanya itu ditawari untuk menjadi menterinya Pak Prabowo, saudara. Coba tebak kira-kira pada posisi apa? Menteri apa kira-kira? Ditawari menteri oleh Pak Prabowo, Gus Miftah menolak, saudara. Gus Miftah menolak. Hebat. Kira-kira jadi menteri apa ya? Coba kalian tebak. Nah, untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai akhir, sampai tuntas. Jangan di skip ya, sabar dulu. Karena saya harus menyampaikan kebiasaan kita, seperti yang sudah kita lakukan setiap hari di dalam live kita. Selalu di dalam mukadimah pembukaan video kita sampaikan doa dulu. Minimal semoga kita selalu mendapatkan keselamatan, diberikan keselamatan oleh Allah. Itu doa minimal kita, ya. Semoga Allah memberikan keselamatan lahir dan batin. Kemudian semoga Allah memberikan usia yang panjang, umur yang panjang, yang penuh taufik hidayah, yang penuh maghfirah dan berkah, ya. Dan semoga semua urusannya yang baik diberikan kemudahan, ya, dan ditambah selalu dan diluaskan selalu rezekinya oleh Allah. Dan yang terpenting juga, saudara, kita harus sadar bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, ya. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Balawi yang ternyata nasab mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ada yang mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi tidak terbukti. Klaim sepihak, ya, dari Balawi tidak terbukti. Ngaku cucu Nabi, ternyata tidak bisa membuktikan. Kalau berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, dari kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan tes DNA, mereka memang tidak terbukti. Tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Oleh karena itu haram hukumnya mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad, ya. Kita yang sudah sadar, kalian yang sudah bisa melepaskan dari perbudakan spiritual, yang tidak mudah dibohongi oleh oknum Habib, yang mengaku keturunan Nabi tetapi perilakunya jauh panggang dari api. Bahkan perilaku oknum Habib ada yang merusak nama Nabi yang mulia. Oleh karena itu, ya, mari kita sadari, karena bagi kita, kalian yang sudah sadar tidak percaya kepada Habib keturunan imigran Yaman sebagai keturunan Nabi, sesungguhnya kalian sedang mendapatkan hidayah.
Sekali lagi selamat saudara-saudaraku yang sudah tidak percaya kepada pengakuan sepihak, klaim sepihak dari Pak Alawi. Ya, kalian sebenarnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan ya kepada para saudaraku yang masih menjadi mukhibin ya, yang masih menjadi budak spiritual, mudah-mudahan segera sadar sesadar-sadarnya. Ya, jadi orang kok bisa percaya pada sesuatu tanpa bukti ya. Kalau mereka ada bukti gitu saya memaklumi. Kalau ada yang percaya, lah Pak Alawi tidak ada bukti kok. Ya, nggak ada bukti pengakuan sepihak dia itu. Ya, karena masa Nabi yang demikian panjang dimanfaatkan oleh mereka Pak Alawi ngaku sebagai keturunan Nabi. Lalu mereka membuat kitab-kitab penuh interpolasi supaya orang lain mempercayai bahwa mereka keturunan Nabi. Ya kan, itu yang tidak benar loh. Ya baik, saya tunjukkan video dari Gus Miftah ya, kamu simak ya. Kamu simak, mudah-mudahan ada hikmah. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan bisa memberikan nilai rekreasi berikut ini ya. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Saat temene Gusti Allah niku ngongkon wong mukmin kaya dene sing dikongkon marang Kanjeng Nabi. Mila nyuwun sewu awake dhewe ra kena geseh karo Kanjeng Nabi. Carane pripun? Supaya awake dhewe ra geseh karo Kanjeng Nabi digawe metode selawatan kaya Bib Zaidan. Jadi ideale ngeten Gus Jaro. Bib Zaidan ke bengok-bengok ngajak umat selawatan, kiyaine nerangke akhlake Kanjeng Nabi. Ojo nganti senengane solawatan tapi akhlaknya ra kaya Kanjeng Nabi. Contoh wingi teng Kulon Progo, solawatan karo Bib Saidi, pengajian karo Gus Yusuf. Melu solawatan tapi ngonek ke Gus Yusuf, goblok. Niku nyuwun sewu, cangkeme solawatan tapi akhlaknya ra melu solawatan. Wong kelasé Gus Yusuf kok diomong goblok. Niku Syekhul Karim Ibn Al Karim, wong mulya anake wong mulya. Wong alim niku ngwalati. Mula kula bola-bali ngomong to, lan jenengan niku gelem ngaji karo wong mergo viral. Wong niku sesuk wis ora viral jenengan ra bakal gelem ngaji. Mula kula paling mboten seneng jamaah niku banding-bandingke kiai. Aku seneng karo Gus iki ra seneng karo Gus kae. Umpamane aku seneng karo Gus Miftah ra seneng karo Gus Jaro. Niku rusak. Kula niku lak maca teng TikTok. Kok ana wong ngomong ngeten umpamane. Aku seneng karo Gus Miftah ra seneng karo Gus Jaro. Kula ngamuk. Tapi lah wong ngomong aku seneng karo Gus Jaro, ora seneng karo Gus Miftah, kula malah seneng. Saniki penyakit umat niku napa banding-bandingke kiai, banding-bandingke Gus, banding-bandingke Habib. Yang kamu banding-bandingkan sudah berkarya, sementara kamu belum punya karya apa-apa. Umpamane jenengan bandingke kula kali sinten? Karya saya sudah kemana-mana. Kula niku saya kata wong viral, saya seneng, tugas kula saya enteng. Umpama jenengan wis ra gelem ngaji kalih kula ora diundang, kula malah husnudzon. Berarti wong niku kabeh wis apik, mila wis ra butuh ngaji karo aku. Aku mau ora ngaji, santai bro. Pak Prabowo lo njaluk aku dadi menteri agama, aku mau. Ini dia yang ditunggu-tunggu informasinya ya. Pak Prabowo menawari Gus Miftah menjadi menteri agama ya. Dan Gus Miftah menolak. Luar biasa ya. Luar biasa, kita apresiasi kepada Gus Miftah. Tapi nggak tahu ya apa alasannya Gus Miftah menolak. Padahal dulu ketika beliau itu menjadi tim sukses salah satunya, wah itu begitu luar biasa itu perjuangannya Gus Miftah ya. Sekarang katanya ditawari menteri malah menolak Gus Miftah. Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah panjenengan Gus ya. Gus Miftah sukses, Gus Miftah ini mau jadi menteri nggak mau ya. Aku mau. Tak jawab sorry ye. Pokoknya kalau lagi seneng, semakin kata dai mubalek pun apa masih bentuknya. Dan saat ini nyuwun sewu, majelis yang paling diseling ini bukan majelis pengajian, tapi majelis sholawat. Soalnya tak perlu khusyuk, watan nggo gendera ngomong iya. Allah Nabi Muhammad, ayo mulai. Ini sebetulnya masalah, yang penting gini kok.
Mila lah ngaji ngoten iki diniati kali sekalian kali sholawatan, maulidan. Soalnya pengajian itu kadang-kadang lali kali maulid. Lah maulid biasanya jadi orang pengajian. Tapi aja mau maulid tok. Berarti lah maulid niku mesti ana ngaji, lah ngaji mesti ana maulid. Padha karo lah wudu niku mesti raup, lah raup urung mesti lah haji ku mesti umroh, lah umroh urung mesti haji. Lah rabi ku mesti kelon, lah kelon urung mesti. Banyak terjadi di Kaliurang. Apa? Ampun kula rupamu ning kono wingi kaya. Penting niku wae. Ampun banding-bandingi sinten ki mawon. Jenengan oleh seneng kalih wong, tapi aja ngelek-ngelek wong liyan. Cara gampangnya ten lah. Jenengan oleh seneng kalih wong, lah butuh dielek-elek sing dielek kula mawon. Wong kula niku nyatane saya dielek saya sugih. Kula niku ora dielek seneng, berarti rezeki kula tambah kathah. Luar biasa Gus Miftah ya, viral lagi nih, viral ya. Memang banyak yang mengidolakan Gus Miftah ya sampai sekarang. Beliau adalah salah satu muhibin ya, muhibin dari, kalau saya tidak salah, mohon maaf ya, dugaan kita ini muhibin kepada Habib Lutfi bin Yahya, karena beliau seorang muridnya Habib Lutfi bin Yahya ya, saudaraku. Nah, kalau kalian mau menonton video panjangnya ini ada di channel Mas Fadli channel ya. Ini panjang sekali ya videonya, saudaraku, tidak perlu saya sampaikan semuanya ya. Itu saja, kamu kalau mau nonton videonya panjang Gus Miftah, sekali lagi bisa menonton di Mas Fadil channel ya. Ini videonya durasinya sampai berapa ini? Hampir 1 jam, oh lebih, 1 jam 48 menit tuh ya. Ya, jadi tidak bisa saya sampaikan semuanya, mohon maaf. Saya akan baca-baca komentar Anda sebentar, apa yang akan Anda sampaikan ini. Oh, dari Manu Falket, thank you Manu Falket. Oke, hai Manu Falket, where are you? Baik. Ada lagi Jakarta Pensin, hadir lagi ya Jakarta Pesin ya, seorang muhibin akut dari keturunan imigran Yaman. Terima kasih datangnya ya. Ada dari Bang Dedi Andrian Kurniawan. Terima kasih hadirnya ya. Kemudian dari Ortega, lupa balik, terima kasih. Ngedabrus adu domba yang gak ada apa nih berartinya. Ada lagi, siapa lagi? Opo iki? Ya wes, gak apa-apa, terserah sampean wes. Tidak akan saya hapus komentar Anda. Ya, tidak akan saya hapus, saya tetap berprasangka baik. Lanjutkan ya. Silakan komentar di kolom komentar. Yang jelas kita perlu ingatkan bahwa berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, Pak Alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, Pak Alawi itu berdasarkan tes DNA, menurut Dr. Sugeng mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Ya, ceritanya kenapa mereka datang ke Nusantara kan sudah berulang-ulang kita sampaikan ya. Pak Alawi itu di negara Yaman sana, di akhir abad 18 hidupnya susah ya, hidupnya susah secara ekonomi, politik, dan sosial. Tidak ada yang menghargai, tidak ada yang memuliakan. Akhirnya mereka mengaku sebagai keturunan orang mulia, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka sudah ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tetap saja hidupnya susah di Yaman sana. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang mengakui, hanya orang dungu yang mengakui mereka dulu. Akhirnya hidupnya yang susah secara ekonomi, dia menjual diri di pasar budak. Ya, menjual diri itu maksudnya menawarkan untuk jadi pekerja gitu loh, di bursa tenaga kerja gitulah. Maka dia dibawa Belanda ke Indonesia ya, dibawa ke Indonesia, dipekerjakan oleh Belanda untuk membantu Belanda menjajah Indonesia, seperti itu ya. Akhirnya keluarlah nama-nama terkenal, ada Utsman bin Yahya itu jadi antek-antek Belanda yang ditugasi membuat fatwa.
Nah, isi fatwanya mengharamkan perjuangan keturunan Wali Songo melawan Belanda. Jadi perjuangan melawan Belanda itu dianggap sebagai haram, itu perbuatan pembuat kerusuhan, keonaran, harus ditangkap. Akhirnya dulu banyak pejuang keturunan dari Wali Songo ditangkapi oleh Belanda. Ada yang dipenjara, ada yang dihukum, ya dihukum gantung, dihukum mati, itu ada itu. Ya, jadi karena fatwa dari Utsman bin Yahya, maka para pejuang itu terpecah. Ada yang mengikut Habib, yang disebut Muhyiddin, budaknya Habib, ada yang tetap kekeh berjuang di jalan yang benar sesuai dengan keyakinan bahwa melawan Belanda itu jihad fisabilillah. Nah, diharam-haramkan oleh Utsman bin Yahya. Nah, setelah itu kita tahu kita merdeka, wah ini oknum Habib sebenarnya juga mau dipulangkan ke negaranya tuh. Lalu oleh Mbah Wahab Hasbullah dilarang. Mbah Wahab meminta Bung Karno supaya tidak mendeportasi si oknum-oknum keturunan imigran Yaman. Maka akhirnya jadilah mereka warga negara Indonesia. Nah, setelah jadi warga negara Indonesia, dia sudah dikasih hati, dia nggak tahu diri, mau minta jantung, bahkan ingin menguasai NO, ingin menguasai NKRI, menggunakan pintu agama spiritual. Makanya jangan salah pengertian. Kalau kalian melihat bagaimana ada fenomena makam dipalsukan, sejarah dipalsukan, sejarah NU dipalsukan, ya mereka membuat aliran tentang cerita-cerita korofat itulah supaya para muhibin percaya. Nah itu, ya intinya begitulah ceritanya. Nah sekarang Habib-Habib itu diduga pengen mengkooptasi dan menghegemoni umat muslim, khususnya warga Indonesia melalui pintu agama. Karena memang banyak masyarakat muslim itu begitu menghormati, memuliakan keturunan Nabi. Nah, kesempatan peluang ini digunakan oleh oknum Habib untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ya, akhirnya benar-benar berhasil mereka mendoktrin, menghipnotis, mempengaruhi muhibin sampai kemudian taklid buta, sehingga muhibin bersedia mengorbankan segala-gala sumber daya yang dia miliki untuk diberikan kepada Habib, karena Habib sudah doktrin, ya, yang bisa membantu Habib, ya, menjadi pelayannya Habib. Nah, itu nanti dijamin surga karena mereka sudah membranding diri sebagai pemegang kunci surga dan kunci neraka. Oknum Habib Bahlul, orang oknum Habib jahat sekalipun dia dimuliakan, nanti katanya masuk surga, dijamin surga, begitu doktrin mereka. Lalu menyebut kita yang berani mengkritik Habib itu disebut iblis. Makanya tesis Kiai Ahmaduddin, ada seorang buya namanya Buya Muhyiddin, itu menyebut tesisnya Kiai Ahmaduddin dengan katanya dengan sebutan ini tesis iblis. Ya, aduh, ya saudaraku, ya jadi itu aja ya yang kita bisa sampaikan ya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan. Salam persaudaraan, salam Pancasila jaya, salam NKRI hormati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!